Pernahkah kalian melihat gairah semacam ini di timnas Indonesia sebelumnya? Atau nama Indonesia dimention oleh komentator luar karena prestasi pemainnya? Ein indonesischer Nationalspieler. Atau para pemain yang dicap bangsa asing yang dinaturalisasi, yang mereka itu dianggap tak sepenuhnya cinta tanah air, namun justru merekalah yang memberikan harapan dan menunjukkan tekad tak main-main untuk membawa negeri ini lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, jadi timnas Indonesia di round 3 ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia terus menyiapkan dirinya untuk berpentas dengan pertarungan-pertarungan yang lebih agresif lagi. Di mana dua pertandingan di bulan November di sini adalah dua tim yang memang adalah tim yang bukan kaleng-kaleng. Keduanya adalah negara yang menjadi langganan Piala Dunia. Tentu saja adalah Jepang dan juga Arab Saudi. Di pertandingan terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan juga menghadapi setelahnya adalah menghadapi timnas Arab Saudi. Dan sahabat-sahabat Garuda, jika timnas Indonesia itu lolos ke Piala Dunia, maka semua akan merasakan bagaimana atmosfer dan juga euforia bagaimana timnas Indonesia itu bermentas di Piala Dunia. Dan tentunya ini membuat segenap para supporter timnas Indonesia, baik dari kalangan netizen dan juga pembenci dari timnas Indonesia, akan merasa gila. Bagaimana tidak timnas Indonesia itu bisa lolos, kan? Kalau seandainya timnas lolos ke Piala Dunia, gue bisa jadi gila. Kenapa? Seriously, ya it's just beyond my imagination. Imagination bukan expectation lagi. Kalau benar timnas, gue sempat merenungkan itu. Tidak kebayang nggak kalau timnas kita lolos Piala Dunia? Itu kan masih gue bisa gila ya. Dan masih depan saya lawan silakan. Kalau nggak kita keluar kita bisa. Kita harus tetap optimis. Oh, kita harus tetap optimis. Dukunglah. Lu mau ganti Sintayong, mau ganti siapa juga? Lu lagi juga lu bisa dapat sebagus itu. Belum cocok. Seperti yang gue contoh last week dengan Hansi Flick, Arne Slot yang cocok. Sekarang Sintayong udah sangat cocok. Cocok lah. Tentu juga cocok. Dan dia Sintayong itu sehebat apapun manusia. Iya. Bikin kesalahan. Bikin salah juga. Kita cuma bisa berharap dia belajar dari kesalahan. Itu aja. Yang penting ya, jadi menurut saya udahlah, dan apalagi Coach mengatakan kita we still have chance. Ya, mari berdoa. Oke, jadi itulah yang dikatakan oleh Coach Justin. Maka dengan kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia, maka beliau Coach Justin merasa tergila-gila dengan kelolosan itu. Namun sahabat-sahabat Garuda, jika ada sebuah kritikan yang hujatan yang berkedok kritikan kepada para pemain, ini perlu kita tepis dan perlu kita serang habis-habisan para pembenci dan juga kritikus dari timnas Indonesia. Kalau membandingkan diri sekarang dengan striker yang ada, Struik misalnya, merasa lebih pantas mana di depan? Objection. Silakan. Objection. Nggak. Maksud gue gini loh. Toel ini selalu ngomong yang di eranya gitu. Bagi gue nggak mungkin peer to nggak mungkin dia berandai-andai. Nggak dong. Nggak mungkin lah peer to kualitasnya. Nggak dong. Pantas nggak di tim sekarang. Saya gini loh. Kalau memang mau dibandingkan, misalnya dia tadi sama Boas. Kan dia nggak boleh objection sama-sama panelis. Itu di eranya. Hak gitu. bertanya yang sama. Tapi kan harusnya nerima. Oke, disampaikan dulu. Nanti saya putuskan. Bagaimana dia bisa menilai dia dengan strike? Zamannya berbeda, nggak pernah head to head, dan masanya berbeda main. Kenapa bisa dibandingkan? Oke. Itu sangat jelas antara perdebatan Bung Toel dengan Bung Valen dalam sebuah podcast di televisi swasta, bahwa perdebatan antara Rafael Struijk dengan masih saja yang namanya kritikan, hujatan yang berkedok kritikan yang selalu menyerang bagaimana kedalaman timnas Indonesia saat ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti apa pernyataan dan juga penjelasan timnas Indonesia untuk bisa lolos dan peluang timnas Indonesia seberapa persen, atau akankah dengan tagar STY out? Mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Itu gara-gara taktiknya STY yang salah kah, atau karena pemainnya yang kurang klinis? Kita sudah bahas beberapa angle ya dari kejadian
di laga menghadapi Tiongkok, dan juga sudah ada perbincangan yang begitu masif di social media dengan netizen yang punya tentunya pengamatan tersendiri dengan apa yang terjadi. Manajer tim Pak Sumarji juga sudah berbicara, bahkan Sinteyong juga sudah berbicara tentunya dengan Pak Erik, dan sudah ada banyak sekali perbaikan mungkin akan dilakukan oleh timnas kita, dan saya pikir untuk kedepannya akan lebih siap menghadapi dua laga menghadapi Jepang dan juga Saudi. Kalau dari segi tactical approach, saya pikir tidak ada yang salah ya ketika menghadapi Tiongkok, tapi eksekusi di lapangan mungkin dengan personel yang selalu saya katakan underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi dari tim pelatih juga. Dan kemudian ada dua sequence di laga tersebut yang benar-benar membuat kita terpukul gitu kan, dua tekanan yang berimbas dengan gol tercipta. Ini tentunya adalah kesalahan yang tidak boleh terjadi, fokus yang terus diperbincangkan, fokus untuk dijaga, tidak boleh lengah di Bahrain, lengah di menit tambahan waktu, dan memang ada hal yang membuat para pemain juga mungkin sudah begitu keletihan dan ada rasa kesal dengan tambahan yang kita tidak tahu dari mana, kemudian berujung dengan gol, dan kemudian bagaimana ada lapse of concentration di dua momen yang begitu vital dalam pertandingan elit di level Asia seperti ini. Kita tidak boleh melakukannya lagi, dan ini semua adalah pembelajaran, pengalaman, karena squad ini masih begitu minim pengalaman di level seperti ini kan kita. Dan saya pikir komunikasinya selalu lancar dan sangat terbuka gitu, dan bahkan kita bisa mengetahui juga apa isi dari transkrip pembicaraan walaupun tidak sepenuhnya, tapi potongan-potongannya sudah jelas bahwa ya itu tadi harus ada perbaikan. Targetnya adalah seperti yang sudah dicanangkan sejak awal untuk bisa masuk ke top 4, harapannya demikian, dan saya pikir tetap stick ke rencana, dan belum berakhir karena masih ada 6 laga lagi, dan potensi untuk bisa mencuri poin dari 2 laga menghadapi Jepang dan Saudi Arabia masih terbuka. Tapi yang terpenting adalah atensi kita untuk laga home menghadapi Bahrain dan juga Tiongkok, itu yang tidak boleh lepas. Karena menurut saya pribadi, kalau sekarang sudah ada beberapa goncangan terhadap Sinteyong, kalau 2 laga menghadapi Bahrain dan juga Tiongkok di home tidak mendapatkan poin 6, ini yang mungkin menurut saya baru layak untuk melakukan tekanan dan memeriksa ulang apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan dengan tidak mendapatkan poin penuh di 2 laga tersebut. Iya kan, tadi kakak sempat bilang kalau itu perform juga, ada faktor perform dari pemain di lapangan. Nah, gimana caranya, kan pasti pelatih tahu dong di waktu latihan dia perform apa enggak gitu. Jadi yang menjadi keputusan dari Sinteyong dengan coaching staffnya yang juga tentunya sudah tahu betul kesiapan para pemain. Saya katakan dengan overturn yang sangat singkat, dengan durasi perjalanan yang cukup panjang dari wilayah Asia Barat menuju ke Tiongkok, juga tidak mudah bagi para pemain untuk menjaga level permainan, terlebih dengan impact dari apa yang terjadi mungkin secara non teknis ya di Bahrain, itu akan terbawa juga. Dan ini memang dari segi psikologis oleh karenanya dibutuhkan juga sport science dan juga psikolog olahraga untuk bisa berbicara dengan para pemain untuk mengatasi hal-hal seperti yang terjadi di Bahrain. Mungkin masih terbawa, para pemain masih memikirkan gangguan tersebut, sehingga kita lihat di penampilan memang ada beberapa pemain yang mungkin juga tidak mempertunjukkan performa terbaiknya kalau dibutuhkan, kalau dipercaya juga oleh Sinteyong. Ini menjadi perhatian, dan harusnya ketika sudah ada beberapa kendala, perbaikan dari penampilan akan terjadi menghadapi Jepang dan juga Saudi. Iya kan, evaluasi ini sudah dibicarakan kemarin sama Pak Erik. Kira-kira nanti di atas tim lawan kita, Jepang. Tapi yang membuat kita mungkin bisa sedikit percaya bahwa akan ada hasil yang bisa kita dapat dari laga menghadapi Jepang adalah melihat bagaimana rekam jejak di laga menghadapi Australia, bagaimana shape dari pertahanan Australia, bagaimana mereka tampil untuk menutup celah di lapangan tengah, menuju ke flank, dan juga rapatnya compactness di zona pertahanan yang membuat permainan Jepang agak monoton. Ini juga terlihat ketika Jepang mendapatkan hari buruknya di Saitama gitu kan, dan ini merevert mereka kembali ke Piala Asia, di mana di Piala Asia mereka tidak optimal dari segi penciptaan peluang, mereka begitu kesulitan, dan para pemain depannya yang struggle untuk bisa menemukan cara membobol gawang lawan. Itu terulang lagi, padahal di laga-laga sebelumnya di kualifikasi third round ini mereka begitu dominan gitu kan. Semoga ini masih terbawa menuju ke Jakarta buruk ini bagi Jepang, karena selain dibutuhkan persiapan yang luar biasa, kemampuan 120% para pemain, tentunya juga Jepang harus tampil dalam keadaan yang buruk sehingga mereka tidak bisa optimal di luar Bung Karno. Dan juga peran kita sebagai supporter di tribun harus mengisi penuh, memberikan pressure, memberikan teror tersendiri yang positif
tidak negatif tentunya, tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan para pemain di lapangan, tapi bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Jepang. Haruskah kita menuntut itu dia? Coach Hajime punya respect terhadap penampilan tim Indonesia. Dia juga sudah merasakan betapa dahsyatnya kerja keras kita di lapangan di Piala Asia gitu kan. Jadi dia tahu bahwa ada perkembangan juga dan level kualitasnya mungkin itu yang selalu saya katakan kan. Ceilingnya adalah Jepang, tim terbaik di Asia, bahkan di dunia juga sedang di level yang begitu tinggi gitu. Kita harus mendekat ke sana. Kita harus mencapai satu target di mana kita harus bisa membuat sulit Jepang kalau berlaga, dan sudah kita buktikan di Piala Asia. Kalau kita kalah 3-1, boleh dong sekarang kita pangkas lagi agar tidak terlalu jauh-jauh beda golnya, dan syukur-syukur bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dengan mencuri poin misalnya menghadapi Jepang. Kan kalau harapan netizen juga kan buat nanti laga 15 sama 19 ini ada tambahan pemain, terutama kayak di lini depan, bukan lagi pertahanan, karena pertahanan rasanya udah oke gitu, tapi kan yang ditarget justru Kevin Dix kan. Ya, tapi Kevin Dix bukan pemain depan juga. Iya, makanya bukan pemain depan, pemain masih sangat sulit mencari pemain depan di level A yang kita butuhkan gitu kan, yang bisa dalam laga-laga penting menghadapi Jepang, menghadapi Saudi, dia step up dengan konsisten menciptakan gol. Ini mesti menjadi satu pemain yang terus dicari. Iya, nah itu dengan materi yang kemarin untuk lawan di home itu cukup atau enggak, atau menurut kakak harus gimana? Saya pikir cukup ya, karena sekarang kita punya konsep yang kembali kepada sistem untuk counter attacking. Karena kan menghadapi Tiongkok kita diberikan share of the ball bahkan lebih dengan 70% lebih possession gitu kan. Ini satu hal yang baru mungkin bagi squad kita juga yang belum nyaman untuk bisa ditampilkan di lapangan. Ketika mendominasi serangan, ada flow dari serangan-serangan yang begitu bergelombang dan bervariasi, tapi tidak dengan end product. Ini masih menjadi keadaan yang harus bisa dicermati oleh tim pelatih, mengasah lagi ketajaman. Para pemain depan kita adalah tipikal yang worker, yang bekerja tidak hanya stationary sebagai center forward, tapi juga bergerak di flank, ke dalam, dan juga menjadi pemain yang memulai press di lini pertama gitu kan. Kemudian mid block kita juga sudah sangat baik sebenarnya untuk bisa menutup agresivitas dan kreasi dari tim-tim lawan. Tinggal bagaimana harmoninya tercipta lebih padu lagi, dan semua pemain diharapkan, mungkin juga dengan rotasi kemarin Sintayong menginginkan bahwa setiap pemain yang ada di rosternya, tidak peduli pemain utama atau pemain cadangan, mereka semua harus siap, harus bisa tampil optimal, dan ketika dibutuhkan sesuai mengimplementasikan taktik di lapangan. Taktik ini sudah oke, pemahamannya juga sudah mereka pahami, tapi eksekusinya ini yang masih terkadang tidak konsisten, yang membuat resultnya masih belum bisa didapat sebuah kemenangan di kualifikasi round ketiga ini. Oh begitu. Jadi bagaimana nanti hasil di Jepang dengan Saudi, dua pertandingan yang penting yang akan berlangsung di November. Kalau ada poin yang bisa dicuri, akan sangat bagus kalau 4 gitu kan. Dan semakin positif menuju laga menghadapi Australia, Bahrain, dan Tiongkok. Oke. Yang penting itu laga menghadapi Bahrain dan Tiongkok di home, itu tidak boleh lepas, harus 6 poinnya. Iya, semoga kita pertanyaan tadi. Tanggapan kakak mengenai tagar STYA. Harus seperti apa sih menanggapi itu gitu? Iya, tidak ada masalah, bahwa itu adalah hak semua orang untuk bisa berbicara, berpendapat, bebas. Ini negara yang bebas untuk mengutarakan pendapat kalian, dan hashtag itu sangat wajar, dan juga menjadi satu pagar juga di dalam kenyataan bagi sebuah tim yang coba untuk berkembang bersama, bahwa perhatian sedang begitu memuncak terhadap tim Indonesia kita yang memang prestasinya, saya selalu katakan ini overachievement yang luar biasa. Kita harus nikmati juga perjalanan di round ketiga, satu pengalaman baru tidak hanya bagi kita tapi para pemain yang berlaga juga demikian, dengan caps yang masih under 8, under 6, bahkan dari bintang-bintang yang baru saja masuk, mereka perlu waktu juga untuk gel in. Memang Elian Reinders misalnya, pemain yang tidak ada di roster dari tim menghadapi Tiongkok, mungkin juga ada keadaan-keadaan di mana dia kurang gel in, kurang bisa langsung nyetel dengan rekan-rekannya, sehingga pemikiran Sintayong untuk tidak melibatkannya dulu, ini juga menjadi satu kesempatan bagi sang pemain untuk bisa memberikan kesan yang positif kepada coaching staff dalam waktu yang masih tersisa untuk bisa dilibatkan dengan squad. Dan kalau dia sudah siap untuk bisa ditampilkan, dia adalah adisi yang cukup baik di sektor tekanan pun juga ketika bertahan gitu. Jadi menambah amunisi sangat dibutuhkan, dan kesiapan para pemain semuanya kalau dipercaya untuk tampil harus bisa optimal. Iya, jadi perlu Oh ya pasti, dan nggak mungkin juga dikeluarkan karena baru tanda tangan kontrak baru hingga 2027, dan kalaupun harus diputus maka akan ada kompensasi yang cukup tinggi. Iya, betul. Itu terjadi dengan Erik ten Hag misalnya.
Gimana Jadi tuh? kan sangat tinggi kan kompensasinya dengan kontrak yang masih baru ditandatangani dan perpanjang gitu kan. Jadi dari segi finansial, dari segi bisnis tentunya kurang masuk akal kalau memang keputusannya untuk menggantikan di tengah jalan. Padahal juga ini tim yang sedang berproses dan masih sangat panjang. Harapannya sangat tepat sekali bagi visi dari PSSI untuk bersama dengan Sinteyong hingga 2027. Tapi juga harus dicatat kalau hasilnya tidak optimal menghadapi Bahrain dan Tiongkok di laga home, baru mungkin akan ada penilaian berikutnya terhadap Sinteyong. Apakah akan tetap sebagai pelatih kita atau harus digantikan dengan yang lainnya? Karena Ten Hag masih nganggur ya. Gimana tuh, ada trauma tersendiri? Bisa setiap tanding itu kita. Kalau Ten Hag yang jadi pelatih bahasa Belanda semua ya. Oke, sobat-sobat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.